adalah untuk yang multinomial. Ya, jadi contohnya tadi apa yang multinomial? Ya, ketika jadi ini memodelkan situasi apa? Ada lebih dari dua hasil ya, yang saling eksklusif atau eksklusif itu berarti kan eh, independen ya, terpisah lah, tidak saling mempengaruhi. Jadi misalnya kalau keluar angka satu dadunya ya, kemudian angka berikutnya angka 2 itu tidak saling mempengaruhi nih. Ya dua itu keluar karena sebelumnya ada satu, nggak begitu ya? Disebutnya eksklusif atau mutually eksklusif biasanya dalam satu percobaan ya. Oke. Jadi lebih dari dua itu bisa berapa? Bisa 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini yang disebut dengan ruang sampelnya gitu ya. Ruang hasilnya. Nah, kemudian nih aplikasinya di mana? Untuk survei konsumen ya kan preferensi konsumen itu banyak nih ya. Dia apa namanya ada tingkatannya lah, ada ya setidaknya tiga misalnya. Ada yang suka gitu ya, ada yang netral, ada yang tidak suka ya. Tapi ada juga yang klasifikasinya dia lebih dari ini ya, ada sampai 5, 7, 10 gitu ya. Nah, itu kemudian dalam genetika memodelkan distribusi gen dalam populasi ya kan jelas lah gen itu ya eh, apa namanya variasinya banyak gitu ya, DNA lah, DNA misalnya. Nah, kemudian permainan peluang, tadi ya dadu, misalnya dadu atau di roulette ya. Yang apa tuh? Masalah yang berputar itu ya, kita lempar bola yang berputar itu saya lupa tuh nama permainan itu. Bisa buat kasino ya di Prancis atau di Monaco gitu. Gitu ya. Jadi contohnya dalam survei kepuasan pelanggan, distribusi multimonomial membantu memodelkan probabilitas pelanggan memilih salah satu dari tiga kategori, bisa puas, netral, tidak puas gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya distribusi multinomial ini adalah generalisasi ya dari distribusi binomial. Kalau binomial untuk dua hasil yang mungkin ya, sukses dan gagal misalnya ya, atau baik dan cacat gitu ya produk. Nah, kalau ini untuk lebih dari dua tadi ya. Nah, ini rumusnya teman-teman ya, probabilitas dari variabel random yang berdistribusi multinomial. Ya. Probabilitas ya. Nah, ini berarti kan misalnya hasilnya sama dengan kalau di dadu ya contohnya ya, X1 itu berarti kan hasilnya 1 gitu ya. Jadi kalau di dadu tadi ya ini sama dengan X1 ini. Ini X2 gitu. Ini X3, ini X4, ini X5 gitu ya. Ini X6. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian kalau di dadu ada 6 berarti K-nya sama dengan 6 gitu ya. Kalau di dadu nih K-nya sama dengan 6. Kalau di dadu. Ya, maksimumnya maksudnya ya. Jadi K itu bisa 1, bisa 2, 1 sampai 6 lah, 1 sampai 6. Oke, ini rumusnya ya. Kemudian ini ada sama mirip kayak yang tadi ya, kayak yang binomial. Oke. Jadi intinya adalah eh, P1 sampai P6 ini adalah probabilitas masing-masing kategori gitu ya. I sama dengan 1, K-nya kalau dadu sampai 6 gitu ya. Kalau tadi yang preferensi konsumen kalau ada 3 ya K-nya sampai dengan 3 gitu ya. Oke ya. Contoh kasus sebuah dadu dilempar 10 kali. Ya kan? Kalau misalnya saya tulis juga di sini deh. Oh enggak. Sebuah dadu dilempar 10 kali ya. Berarti ini N ya, teman-teman ya. Berapa probabilitas mendapatkan angka 1, nih X1 sebanyak 3 kali, angka 2 sebanyak 2 kali. Jadi X2-nya 2. Ya, dan sisanya angka lain. Ya, berarti sisanya adalah ya bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ini probabilitas dari yang multinomial. Kenapa disebut multinomial? Karena 3 ya. Ini 1 ya, mendapatkan 3 hasil nih. Ini 1 ya, ini 2. Nah, ini yang tiganya. Dan ini ketiga. Oke, jadi N-nya sama dengan 10 nih. Ya, ukuran sampelnya. X1-nya sama dengan 3, kan 3 kali ditemukan angka 1. X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 5 ya. Nah, ini probabilitas sukses untuk masing-masing kategori. Untuk keluar angka 1, probabilitasnya berapa? 1/6 ya enggak? Ya kan? Untuk keluar nilai 2, berapa probabilitasnya? 1/6.
Tapi belum 2 kali, belum 3 kali, ini masih sekali aja nih. Ya kan, probabilitas munculnya hasil angka 1 1/6, hasil angka 2 1/6. Ya, kemudian sisanya berarti berapa? 4/6 kan, sisanya berarti kan P3 ya, ditambah P4, ditambah P5, tambah P6 gitu ya. Jadi kan ini sama dengan 4 kali 1/6 ya, 4/6 gitu. Ya, 4/6. Nah, baru kemudian kita masukkan ke dalam rumus nih ya. N-nya 10, ini 10 faktorial, dibagi X1 itu 3 ya, 3 faktorial, X2-nya 2 faktorial. Nah, kemudian langsung ke X5 ya. Ya kan? Jadi ini yang ditemukan 3 angka 1, 2 angka 2 ya. Dan sisanya ya, sisanya adalah angka lain. Gitu. Sisanya berarti kenapa 5 nih, teman-teman? 5 dari mana? Ini 5 dari mana? Dapatnya. Di sini kan nggak disebutkan sisanya. Sisanya dapat dari mana nih 5? Dari kan ini 3 kali, 3 kali. Ini 2 kali. Total percobaannya berarti Pak? Iya. Berarti kan ini 5 nih. Berarti sisanya adalah N dikurangi 5 kan? Jadi N dikurangi 5 sisanya nih. Sama dengan 5. Ini kurang ya, minus. Sisa nih. Ya. Begitu. Jadi kita masukkan di situ. Ini sudah oke, udah oke ya. Nah, kemudian oh ini baru satu dulu ya, yang bagian sininya kita hitung ya, yang dari sini ke sini kita hitung dulu. Ya, sebelum P1 pangkat X1 ini, yang nilai faktorial ini kita hitung, hasilnya 252. Nanti coba dicek ya. Kemudian bagian kedua, ya dari P1 sampai ke PK X pangkat K. Ya. P1 X pangkat 1 ya 1/6 pangkat 3 nih, karena 3 kali kan. Kemudian ini 1/6 pangkat 2, karena 2 kali. Nah, sisanya adalah 4/6 pangkat 5. Ya. Gitu. Dapat nilai ini. Ya. Kemudian baru dikalikan 252, dikalikan dengan, oh ada yang belum nih. Mana yang belum? Oh ini ya, jadi P1 nilainya 1/216, P2 pangkat X2-nya 1/36, kemudian P3X pangkat 3-nya ini. Gitu ya. Perkalian sederhana ya semuanya, cuma memang karena pecahan jadi kelihatan agak rumit ya. Padahal sederhana sebenarnya. Nah, dikalikan, kemudian ditemukan hasil segini nih, 0,0427. Ya, atau dibulatkan 4 angka di belakang koma jadi 0,0043 gitu ya.